aktivitas pemeriksaan dengan menggunakan alat poligraf untuk menentukan seseorang itu apakah terindikasi berbohong atau jujur, Yang Mulia. Keterangan ahli poligraf Polri Aji Febrianto Ar-Rosyid di persidangan pada 14 Desember lalu menjadi sorotan karena mengungkap indikasi kebohongan atau kejujuran dari pemeriksaan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Menurut Aji, nilai minus mengindikasikan kebohongan. Bapak FS nilai totalnya minus 8. Kalau terdakwa Putri? Minus 25, Pak. Minus 25. 25. Siap. Dari scoring yang Anda sebutkan tadi, itu menunjukkan kasih apa? Apakah bohong atau jujur? Hasil plus berarti mengindikasikan seorang terperiksa NDI, tidak terindikasi berbohong. Kalau terdakwa Sambo apa? Terindikasinya apa? Minus, terindikasi berbohong. Kalau terdakwa Putri? Terindikasi Berbohong. Sebelumnya, baik Ferdy Sambo maupun istrinya Putri pernah mengaku telah menjalani tes poligraf dengan hasil terindikasi berbohong. Namun di persidangan, Ferdy Sambo dan Putri bersikukuh tidak berbohong. Saudara ditanyakan, apakah saudara melakukan penembakan terhadap Joshua? Jawaban saudara apa? Tidak. Tidak. Sudahkah hasil yang saudara ketahui? Sudah. Apa? Tidak jujur. Poligraf itu setahu saya tidak bisa digunakan dalam pembuktian di pengadilan. Hanya pendapat saja. Kuasa hukum Ferdy Sambo pun mencecar ahli poligraf Aji Febrianto terkait pertanyaan isu perselingkuhan yang tidak tercantum di berita acara pemeriksaan dan merupakan titipan dari penyidik. isunya dari penyidik. Kalau untuk struktur pertanyaannya dari kita. Saudara juga baca BAP. Siap. Dari kejadian dan BAP yang tidak ada unsur perselingkuhan, tetapi ahli menanyakan soal perselingkuhan karena titipan dari penyidik. Request dari penyidik. Dari 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, hanya 2 terdakwa yang hasil tes poligraf terindikasi tidak berbohong, yakni Richard Eliezer dan Ricky Rizal. Sementara Kuat Ma'ruf juga terindikasi berbohong saat menjawab tidak melihat Ferdy Sambo menembak Yosua. Bahwa saya sudah jujur kalau saya tidak melihat, tapi di poligraf kok masih berbohong gitu aja. Ya. Terima kasih yang mulia. Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan Kuat Ma'ruf bisa saja membantah hasil tes poligraf. Yang jelas, poligraf memiliki cara kerja sendiri untuk mengukur seseorang terindikasi berbohong atau tidak, sehingga digunakan kepolisian untuk penyelidikan tindak pidana. Sudah bersama saya, Ketua Asosiasi Poligraf Indonesia, Agung Prasetya. Bung Agung, terima kasih Anda menerima wawancara Rosi. Anda baru tiba dari Padang, Sumatera Barat. Agung Prasetya ini adalah salah satu dari tim pemeriksa poligraf para terdakwa kasus pembunuhan Yosua. Anda berada dalam tim poligraf ya, yang memeriksa para terdakwa. Sorry? Independen. Ya, Anda dari ahli independennya. Baik. Saya mau bertanya dulu bahwa kita mungkin masih agak awam dengan yang disebut poligraf atau bahasa mudahnya tes kebohongan. Kalau Anda mendefinisikan dengan mudah, apa poligraf itu? Sebetulnya kalau kita definisikan secara lebih awam lagi, itu adalah tes konfirmasi sebetulnya. Mengkonfirmasi seseorang ini apakah dia berbohong atau tidak. Nah, melewati serangkaian tes yang kita laksanakan, melewati beberapa tahapan menggunakan alat poligraf atau tes poligraf ini, kita akan mengetahui apakah si terperiksa ini ketika kita diberikan pertanyaan tertentu, dia berbohong atau jujur. Seperti Tapi bisa langsung kita bilang poligraf adalah tes kebohongan. Tes kebohongan dengan catatan adalah tes itu dimaknai dengan suatu serangkaian proses seperti itu.
apakah dia kan disebutnya juga lie detector. Betul. Jadi untuk mendeteksi kebohongan. Apakah kemudian sama dengan metal detector? Kalau kita masuk ke satu tempat maka ada metal detector, jika metal dia langsung berbunyi. Apakah poligraf juga demikian? Begitu kita ditanyakan sesuatu, maka dia langsung memberikan reaksi, kita bohong atau enggak? Baik, sebetulnya kalau kita memaknai detektor adalah suatu alat deteksi yang akan memberikan informasi secara langsung, maka poligraf dia harus dilakukan suatu interpretasi dulu. Nah, interpretasi ini nggak melulu melalui hasil grafiknya, tapi melalui juga serangkaian bagaimana ketika dilewati pretestnya, kemudian baru tes poligrafnya sendiri, seperti itu. Oke, jadi kalau pastinya lie detector ini berbeda langsung seperti metal detector. Begitu misalnya orang menjawab ya, menjawab tidak, langsung kelihatan dia bohong. Enggak gitu ya? Tidak. Enggak seperti metal detector ya? Dia tidak akan memberikan suatu suara tertentu atau memberikan suatu reaksi tertentu alatnya ya, bahwa dia ini berbohong atau sedang jujur, seperti itu. Nanti ada ahlinya lagi yang akan menginterpretasikan itu secara bersama-sama, seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya lie detector atau poligraf ini, dia harus melewati satu proses tes. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung ditanya gitu? Betul. Oke, gimana ceritanya? Jadi seseorang yang akan dites itu nanti ada pelimpahan dari penyidik atau dari orang yang akan meminta poligraf. Nah, di sanalah nanti penyidik atau orang yang meminta poligraf itu meminta suatu isu, memberikan suatu isu tertentu. Misalnya isu misalnya terkait suatu pembunuhan. Nah, kita akan meminta bagaimana visumnya, kemudian bagaimana BAP-nya. Dan kemudian kita akan bertanya kepada penyidik arahnya ini mau ditanyakan apa, seperti itu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan membantu penyidik arah penyelidikan dia seperti apa nantinya, seperti itu. Baru setelah itu kita diskusikan bagaimana pertanyaan poligrafnya. Nah, di dalam tim pemeriksa nanti akan dilihat apakah orang ini layak dipoligraf atau enggak. Maksudnya layak secara pertanyaan yang diminta oleh penyidik. Oh, jadi ada dites lagi ya, apakah seorang ini layak atau bisa atau mampu untuk dites secara poligraf. Nah, itu nanti di tahapan sebelum tesnya nanti itu. Nah, maksud saya adalah di tahap penyidik meminta itu kita akan menganalisa apakah permintaan penyidik ini bisa kita ambil atau tidak, seperti itu. Apa yang bisa membuat permintaan penyidik ini tidak bisa kita ambil? Contohnya adalah misalnya kadang-kadang ada penyidik itu meminta pertanyaan terbuka. Misalnya dipasangi alat, nanti penyidik akan bertanya secara pertanyaan kayak seperti wawancara. Nah, itu tidak bisa kita lakukan. Nggak bisa ya. Jadi poligraf itu memang hanya ya atau tidak? Ya atau tidak, dan itu spesifik untuk satu isu tertentu, seperti itu. Misalnya pembunuhan, ya pembunuhan. Nanti kita lihat visumnya adalah misalnya pemukulan ke arah kepala, misalnya. Makanya kita akan memberikan pertanyaan apakah si terperiksa ini memukul kepala si A, seperti itu. Ini kan masih menjadi kontroversi poligraf dan dianggap bahwa keilmuan ini yang Anda miliki ini untuk mendeteksi kebohongan melalui serangkaian proses ini sesuatu yang tidak dapat diandalkan. Apa tanggapan Anda? Baik, saya ambil kata-katanya Pak Aji, dia bilang bahwa ilmu itu pasti memiliki kontroversi, itu yang pertama. Yang kedua adalah poligraf ini berangkat dari serangkaian penelitian ilmiah yang dilakukan di Amerika, khususnya di Asosiasi Poligraf Amerika telah melakukan banyak penelitian. Terkadang untuk menegakkan satu metodologi poligraf tertentu, misalnya kita menggunakan di sini adalah Utah ZCT. Utah ZCT ini memiliki akurasi 93%. Nah, sekelompok peneliti ini ketika melakukan penelitian itu tidak ujuk-ujuk mengeluarkan statement 93%. Enggak. Dia akan mengeluarkan bentuk jurnal bahwa dia melakukan poligraf seperti ini metodologinya. Nanti orang-orang ahli poligraf dari seantero dunia dia akan melakukan pemeriksaan poligraf menggunakan metode itu. Nanti dari pemeriksaan yang berkali-kali yang ada replikasinya, disitulah muncul akurasi tersebut. Oke. Seperti itu. Jadi akurasi itu bukan didapatkan berdasarkan klaim sepihak, tapi itu adalah berdasarkan replikasi penggunaan di lapangan. Bagaimana hasil tersebut mencapai tingkat akurasi 93%. Ya. Anda juga menjadi salah satu tim pemeriksa poligraf para terdakwa
kasus pembunuhan Joshua. Anda ikut memeriksa Putri Chandrawati, memeriksa hasil poligraf Verdi Sambo, Kuat Makruf, Ricky Rizal. Itulah Anda harus juga, apakah kemudian saya mau bertanya begini, apa saja rangkaian proses yang harus Anda lakukan pada mereka? Oke. Pertama kita akan menyodorkan suatu agreement bahwa dia mau diperiksa atau tidak gitu. Nanti dia tanda tangani. Kalau misalnya tidak mau menandatangani berarti dia menolak untuk pemeriksaan. Dan dari semua terdakwa ini mereka semuanya harus ada mau. persetujuan dulu. Kalau misalnya sudah ditandatangani berarti semuanya setuju. Nah setelah itu baru kita lakukan tahap berikutnya adalah untuk persiapan di dalam ruangan poligraf. Anggap kita sudah menyiapkan semuanya, kemudian kita lakukan proses pretest atau wawancara. Nah di proses wawancara inilah kita akan menerangkan bagaimana cara kerja poligraf, kemudian kita gali tentang kesehatannya, tentang riwayat sosialnya. pada semua terdakwa. Pada semua terdakwa. Dan yang Pada terakhir, waktu itu mereka masih jadi tersangka ya, masih di Bareskrim. betul. Nah, yang terakhir adalah di wawancara itu kita akan melakukan wawancara naratif. Naratif itulah kita meminta si terperiksa untuk berbicara tentang kronologi kejadian di suatu tempat yang akan misalnya di waktu itu di Magelang. Kita akan minta untuk cerita versi dari terperiksa seperti itu. Baru masuk ke tes poligraf ya dan Tahap, tidak. Betul. Setelah pemeriksaan wawancara tadi, kita lakukan namanya tes awal atau acquaintance test atau Numstim test, di mana tujuannya adalah untuk memastikan si terperiksa ini sudah terbiasa dengan penggunaan alat, kemudian untuk memastikan bagaimana pola reaksi si terperiksa ini ketika jujur maupun ketika berbohong, dan untuk memastikan bahwa terperiksa ini layak di poligraf atau tidak. Gitu. Kalau memang tidak layak, kita nggak bisa melakukan tes poligraf berikutnya. Singkat cerita, dari semua tersangka yang waktu itu Anda ikut menjadi bagian dari tim pemeriksa poligraf kasus pembunuhan Yosua ini, berapa lama tuh mengetes mereka? Kalau untuk wawancaranya sendiri kadang-kadang bisa lebih dari 3 jam, kadang bisa 4 jam seperti itu. Jadi nggak ujuk-ujuk ya? Apakah Anda berselingkuh dengan almarhum? Nggak ujuk-ujuk pertanyaan? Nggak bisa. Karena itu suatu kesalahan yang fatal, nggak sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh Asosiasi Poligraf Amerika. Itu satu dari begitu banyak pertanyaan. Betul. Oke, di belakang saya kalau Anda lihat ini alat yang biasa dipakai untuk tes poligraf. Dan saya akan mencoba melihat seperti apa alat ini bekerja. Saya masih bersama Agung Prasetya, ia adalah Ketua Asosiasi Poligraf Indonesia. Ia banyak diminta untuk menjadi tenaga ahli dalam memeriksa tes kebohongan atau poligraf. Ia juga menjadi salah satu dari tim pemeriksa poligraf bagi para tersangka sebelumnya dalam kasus pembunuhan Yosua. Bung Agung, saya ingin memberikan gambaran pada penonton Rosi seperti apa alat poligraf, bagaimana Anda melakukannya. Sebelumnya boleh saya terangin masing-masing alat ini apa? Oke. Ini adalah alat untuk sensor untuk pernafasan. Ada pernafasan di dada dan di perut. Coba Anda ini angkat gitu. Oke. Ini seperti ini dia. Ambil langsung dipasang aja, Bung Agung. Oh langsung ya. Baik. Biasanya memang mereka yang diperiksa duduk seperti ini. Duduk seperti ini, dalam artian senyaman mungkin. Senyaman mungkin. Tapi sebelum duduk senyaman mungkin, kita akan meminta izin untuk memeriksa. Karena izin itu wajib. Jangan sampai nanti kita nggak diizinkan dan ujuk-ujuk kita melakukan pemasangan, nanti itu bisa. Itu yang tadi Anda bilang harus ada kesediaan ya. Betul, dari kesediaan. yang terperiksa untuk mengikuti tes poligraf ini. Betul. Oke, sebelum pemeriksaan kita pastikan dulu tidak ada aksesoris yang melekat di tubuh. Cincin, jam, gelang, tidak usah. Tapi masih ada anting saya? Nggak apa-apa. Oke. Intinya nggak ada yang menghalangi di bagian dada ke bawah. Gitu. Baik, silakan. Oke, Bu Rosi, saya mohon minta izin untuk memasangkan alat poligraf. Boleh seperti ini dulu. Oke, saya mohon izin. Ini yang tadi Anda sebut alat pernafasan. Betul. Ini adalah alat untuk pernafasan bawah perut.
Kemudian ini adalah untuk sensor pernapasan dada. Boleh diturunkan tangannya. Oke, mohon maaf. Oke, boleh tangannya santai aja. Boleh senderan. Oke, jadi ini alat untuk mengatur pernafasan dada. Ini bawah untuk perut. Untuk perut, oke. Karena manusia itu kadang-kadang ada nafas dada, ada nafas perut. Makanya kita akan mengcover hal itu. Oke. Boleh kakinya agak majuin ke depan aja. Oke. Pastikan tidak ada kabel yang akan menghalangi terperiksa nantinya dalam proses pemeriksaan. Pinjam tangan kiri seperti ini. Boleh senderan nggak apa-apa? Oke. Tegang juga. Ini persis seperti alat yang Anda pakai? Betul. Seperti inilah? Alatnya standar? poligraf standarnya seperti ini. Oke, boleh diturunkan tangannya. Oke. Kemudian yang tadi itu adalah untuk sensor blood pressure atau kardio. Kemudian kita akan menggunakan sensor electrodermal activity. Boleh diturunkan aja nggak apa-apa. Ini adalah sensor keringat. Oke. Sensor keringat di jari ya? Di jari. Oke. Jadi alat ini untuk melihat apakah kalau orang berbohong dia lebih tersengal-sengal begitu atau lebih? Kita melihat pola reaksi. Oke. Jadi manusia itu ada pola reaksinya, bagaimana itu yang kita nilai nanti. Nah, orang yang masuk ruangan poligraf itu, baik dia berbohong, orang yang mau berbohong atau orang yang mau jujur itu akan memiliki kadar gugup yang sama gitu. Gugupnya itu maksudnya adalah secara dasar dia akan pasti tidak nyaman dengan situasi ruangan poligrafnya, ada alatnya. Kemudian dia pasti akan berpikir dalam kepalanya itu, saya mau diapakan, saya mau ditanyakan apa, kemudian saya bisa lulus tes poligraf atau tidak, seperti itu. Kemudian kalau orang yang memang ada niatan untuk berbohong dalam pemeriksaan poligraf, beban dia itu ada nambahnya lagi. Bebannya adalah dia takut untuk ketahuan berbohong. Nah, sehingga dia akan berusaha untuk memanipulasi bagaimana reaksi tubuhnya dia itu, seperti itu. Nah, walaupun mereka berusaha untuk memanipulasi, pemeriksa yang berpengalaman itu akan mengetahui bagaimana dia saat di pemeriksaan poligraf dia berusaha memanipulasi poligraf atau tidak, seperti itu. Oke, jadi dari alat inilah yang menyensor reaksi-reaksi tubuh. Betul. Oke. Nah, nanti jadi meskipun ucapannya A, padahal sebenarnya ucapannya B, itu akan tubuh kita akan memberikan reaksi. Betul. Apakah ia memberikan kejujuran atau tidak? Oke. Jadi seperti yang saya terangkan lagi, poligraf ini jawabannya hanya iya dan tidak. Nah, ketika dia menjawab tidak terkait dengan kejadian atau perkara tertentu atau permasalahan tertentu, ketika dia menjawab tidak, nah tidaknya inilah yang akan kita konfirmasi. Apakah tidaknya ini jujur atau tidaknya ini berbohong. Baik, gitu. Kita langsung aja Bung Agung. Baik. Alat ini terkoneksi langsung ke laptop Anda ya? Nah, di laptop ini tujuannya adalah untuk pengendali dan juga untuk memperlihatkan bagaimana reaksi tubuh ketika dilakukan poligraf. Nah, sebelum kita melaksanakan pemeriksaan poligraf, kita akan memberikan tekanan tertentu ke jantung atau ke lengan kirinya Bu Rosi. Kita memberikan tekanan di atas 50. Tujuannya adalah supaya jangan terlalu menyakiti terhadap si terperiksa. Oke, baik Bu Rosi, boleh kita mulai? Silakan. Tes dimulai, pandangan tetap ke depan, mohon untuk tetap tenang. Dengarkan pertanyaan dengan baik, fokus terhadap pertanyaan yang saya berikan. Jawab jujur setiap pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak.
Apakah Anda mengerti? Saya hanya memberikan pertanyaan yang sudah kita diskusikan. Ya. Berkaitan dengan kasus penilaian terhadap poligraf, apakah Anda akan menjawab 100% jujur? Ya. Seumur hidup, apakah Anda pernah berkata setidaknya satu kebohongan? Tidak. Apakah Anda nyaman di poligraf? Tidak. Tes selesai, pandangan tetap ke depan, mohon untuk tetap tenang. Tunggu aba-aba selanjutnya. Oke, setelah itu kita beri jeda untuk istirahat. Udah bisa langsung kelihatan nggak bohong apa nggak? Ini sebetulnya adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang bukan terstandarisasi. Standarisasi maksudnya bukan skala lab. Karena kita melakukan uji hanya untuk simulasi aja. Ya. Sehingga kita nggak bisa menjadikan ini tolok ukur menilai seseorang. Oke. Karena pemeriksaan poligraf itu ada serangkaian yang akan kita lakukan sehingga disitulah adanya standar yang ditetapkan oleh Asosiasi Poligraf Amerika. Jadi di sini experience yang kita ingin tunjukkan adalah alat yang digunakan ini untuk pendeteksi keringat di jari, ya kan, Bung Agung. Lalu juga ada deteksi nafas untuk dada dan deteksi nafas di bagian perut, Betul. gitu ya. Nah, inilah yang akan mendeteksi reaksi-reaksi tubuh saat berkata iya atau tidak. Tentu saja ini apa yang tadi Anda tanyakan pada saya tidak bisa menjadi referensi bohong atau tidak, karena yang seperti tadi Anda katakan ini melalui seluruh rangkaian yang sangat panjang, bisa 3-4 jam. Ada pemeriksaan awal dulu gitu ya. Tapi tetap saya penasaran apa Baik. reaksinya. Mungkin bisa ngelihat di sini adalah, mungkin saya ngadep kemana nih? Gak apa-apa, situ aja. Jadi di sini Bacain aja. baik. Di sini ada pertanyaan yang kita highlight itu adalah pertanyaan kontrol. Di mana pertanyaan kontrol ini terkait dengan apa yang telah ditetapkan oleh John Reid waktu tahun 47. Tujuannya adalah untuk memberikan perimbangan terhadap pertanyaan relevan sebetulnya. Nah, di sini kita bandingkan pertanyaan relevan dan pertanyaan kontrol. Di mana ketika reaksi tubuh di kontrol itu lebih tinggi. Kontrol itu yang apa? Pertanyaannya misalnya apa? Seumur hidup tadi. Oke, saya bilang kan pernah berbohong atau tidak sekali gitu kan? Betul. Saya jawab tidak. Ya, betul. Oke, di situ? Di sini reaksinya tinggi gitu kan. Kalau ini dengan catatan ya, ini nggak bisa kita jadikan referensi. Kalau melihat dari sini kita melihatnya hasilnya itu adalah jujur bahwa adanya kekhawatiran pemeriksaan poligraf saat ini seperti itu. Yang pertanyaan relevannya adalah apakah Anda nyaman? Sorry. Kan tadi apakah Anda pernah berbohong paling tidak 1 kali? Saya bilang kan tidak. Seumur hidup. Nah, Di itu sini reaksinya? ada reaksi yang diberikan. Nah, kita lihat juga pertanyaan relevannya. Pertanyaan relevan ini, apakah Anda nyaman di poligraf, kan seperti itu. Nah, di sini yang akan kita bandingkan adalah tinggi reaksinya di kontrol dan tinggi reaksinya di relevan. Nah, kalau reaksi di kontrol itu lebih tinggi dari relevan, berarti dia jujur gitu, bahwa memang dia tentang nyaman di poligraf itu ya
Tadi kan jawabannya apakah nyaman di poligraf? Tidak. Tidak gitu kan. Nah, tidaknya itu adalah jujur, berarti dia nyaman-nyaman aja di poligraf Oke. saat ini seperti itu. Ya, jadi dilihat dari reaksinya ya. Betul. Baik, kita akan masuk lagi ke pertanyaan seputar ribut-ribut hasil poligraf di sidang Sambo. Kami ingin menyampaikan bahwa sangatlah disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan oleh Puslapor ini hanya berdasarkan isu kemudian titipan penyidik. Ahli harusnya mengetahui dampak yang ahli berikan terhadap hasil ini kepada keluarga saya. Tapi inilah faktanya yang mulia. Tidak ada hubungannya dengan perkara 340 ahli tanyakan ke istri saya. Saya hanya bisa menangis, tapi diminta untuk melanjutkan. Dan saya melanjutkan karena saya takut dibilang tidak kooperatif dalam pemeriksaan. Bahwa saya sudah jujur kalau saya tidak melihat. Tapi di poligraf kok masih berbohong gitu aja. Terima kasih yang mulia. Masih bersama saya, ia adalah Ketua Asosiasi Poligraf Indonesia Agung Prasetya yang kerap membantu pemeriksaan kasus kriminal di kepolisian. Tadi sudah melihat bagaimana 3 terdakwa di persidangan protes lah terhadap hasil poligraf ini. Saya mau minta klarifikasi dari Anda karena Anda juga bagian dari tim pemeriksa poligraf bagi para terdakwa kasus pembunuhan Yosua. Yang dikatakan oleh Ferdi Sambo adalah bahwa apa yang Anda tanyakan itu hanyalah pertanyaan titipan penyidik. Saya mau klarifikasi, betul itu memang titipan penyidik semua pertanyaannya? Baik, sebetulnya tujuan dari pemeriksaan poligraf ini adalah untuk menjadikan arah terang bagi penyidik bagaimana suatu kasus yang akan dia ungkap, seperti itu. Pertama itu. Yang kedua adalah mengenai titipan. Sebetulnya baik penyidik atau klien yang meminta untuk dipoligraf, untuk meminta dilakukan poligraf, itu mereka memang meminta untuk suatu case tertentu karena memang penyelidikan mereka di arah yang terkait dengan poligraf yang akan dilakukan. Jadi ketika kita melakukan maksud dari titipan tadi itu memang ada permintaan. Ya. Permintaan Karena untuk dibilang request dari penyidik. Ya, request dalam artian memang permintaan gitu. Tapi untuk request hasil poligraf itu tidak ada bisa di request. Jadi hasil poligraf itu tidak dapat diotak-atik dan tidak dapat dimanipulasi untuk hasil. Hasilnya, jadi penyidik nggak bisa mengintervensi, bikin hasilnya bohong ya, Betul. bikin hasilnya jujur ya, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi saya mau klarifikasi dulu dari sisi pertanyaan. Apakah misalnya pertanyaan soal apakah Anda selingkuh itu memang titipan dari penyidik atau temanya itu memang request dari klien, struktur pertanyaan, bentuk pertanyaan itu murni dari para ahli poligraf. Baik, ketika ada pertanyaan misalnya gitu kan mengenai perselingkuhan, nanti tim pemeriksa akan menganalisa ini pertanyaan ini layak ditanyakan nanti atau enggak. Kalaupun layak, seperti apa nanti pertanyaan yang akan muncul. Nah nanti setelah didiskusikan ternyata misalnya layak, baru kita klarifikasi kepada penyidik atau pihak yang meminta bahwa ini bisa dipoligraf terhadap pertanyaan ini, seperti itu. Oke, jadi tidak melulu bisa langsung ahli poligraf ini didikte. Ajukan pertanyaan ini ya, pakai ini ya, itu tidak bisa. Karena memang pernah ada suatu kejadian, ini di luar konteks ini ya, bahwa ada permintaan suatu penyidik atau permintaan dari suatu yang meminta pemeriksaan poligraf terkait kasus pembunuhan waktu itu. Dan penyidik meminta kasusnya itu diminta pertanyaan mengenai pengemplangan pajak atau adanya manipulasi pajak lah gitu. Nah saat itu kita nggak serta-merta menerima permintaan penyidik. Kita akan mengarahkan penyidik bahwa ini adalah suatu kasus pembunuhan. Sebaiknya kita melakukan pertanyaan yang terkait dengan itu yang lebih bagus. Ya, Anda ingin mengatakan bahwa ini bagian dari pengalaman Anda sebagai seorang ahli poligraf, integritas ahli dalam menerapkan keilmuannya itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Baik, saya mau masuk juga karena tadi soal pertanyaan soal perselingkuhan dan itu terkait dengan apa yang terjadi di Magelang, kita lihat dulu. Karena ada protes dari terdakwa, kenapa pertanyaan yang sangat personal itu ditanyakan? Ini dia. Yang periksa saudara Putri ini saudara atau
Saudara ya, saudara ahli ya. Siap. Bagaimana waktu itu yang saudara ahli dengar waktu soal keberatan tanggal 7 itu, apa yang disampaikan Bu Putri? Beliau kan untuk menyampaikan kronologis di tanggal 7. Untuk tes poligraf itu? Untuk kronologisnya. Untuk bukan kronologisnya. Untuk tesnya. Betul. Ya, Jadi kalau maksudnya surat, saya kan tanya ini secara faktual. Siap. Ya, betul ada surat persetujuan. Siap. Betul. Tetapi yang bersangkutan menyampaikan untuk menceritakan keterangan tanggal 7, Siap. mana terjadi kekerasan seksual, siap, yang bersangkutan menolak. siap. Kenapa tidak menghentikan proses itu? Kenapa Anda teruskan pemeriksaannya? Atau Anda melakukan antisipasi supaya hasil tetap optimal? Apa Tidak, upaya? jadi untuk cerita kronologis kejadian itu kan bagian dari tes. Kalau seseorang itu memang periksa memang tidak mau untuk menceritakan, ya itu hak terperiksa. Kita tidak bisa memaksa seperti itu. Untuk pemeriksaan tetap kita lanjutkan. Untuk dilakukan tes poligraf itu tadi di awal sebenarnya sudah disinggung. Yang diperiksa harus ada kepercayaan. Siap. Terhadap tes itu baru bisa optimal dilakukan. Betul ya? Siap. Saudara ahli. Nah, ketika Bu PC menolak menyampaikan di pretest itu terangkan, dan tadi saudara ahli sampaikan berarti dia tidak punya kepercayaan kepada pemeriksa untuk menyampaikan keterangan soal tanggal 7 kejadian itu. Bagaimana hasilnya bisa divalidasi bahwa itu optimal? Padahal butuh kepercayaan dalam melakukan tes itu. Kami tidak tahu apakah beliau percaya sama kita atau tidak. Jadi untuk menentukan seseorang itu ya untuk dilakukan pemeriksaan ada namanya tes angka. Nah di situ kita lihat grafiknya seperti apa, apakah seseorang ini memang layak untuk dilakukan pemeriksaan ataukah tidak. Kalau memang tidak layak, tidak kita lanjutkan. Bung Agung, itu tadi dalam persidangan ya, kolega Anda yang ditanya seputar hasil poligraf. Saya minta klarifikasi dulu, karena Anda ikut serta dalam pemeriksaan ini. Betul, ada pemaksaan terhadap menceritakan kejadian di Magelang? Sebetulnya mengenai cerita itu adalah cerita kronologis seperti yang dibilang tadi. Itu adalah cerita dari sisi terperiksa sebetulnya. Sebetulnya tujuan dari cerita kronologis itu adalah untuk membangun pemahaman utuh bagi pemeriksa, bagaimana sih situasi kejadian itu gitu. Seandainya si terperiksa, dan dalam kasus ini terperiksa tidak mau untuk melanjutkan cerita tersebut, itu tidak apa-apa, itu tidak akan mengganggu proses pemeriksaan poligraf, karena itu hanya bagian dari rangkaian interview atau rangkaian pretest. Karena rangkaian dan itu memang tidak dilanjutkan pada waktu itu? Hanya rangkaian ceritanya. Setelah itu kita akan bertanya, apakah boleh kita melanjutkan prosesnya? Kata beliau, silahkan dilanjutkan. Dan jadi hanya soal apa yang terjadi di Magelang antara Putri dan almarhum Yosua. Betul, kita tidak melanjutkan hal itu. Yang perlu dikasih catatan adalah kita setelah proses itu kita mempersilahkan untuk istirahat dulu. Kita berikan istirahat. Sebelum sampai ke situ, pengacara kan mengatakan bahwa sudah disinggung harus ada kepercayaan terhadap tes itu baru bisa optimal dilakukan. Karena memang betul ya, ketika Bu PC menolak bahkan di pretest itu, dan jadi saudara Ali sampaikan berarti dia tidak punya kepercayaan kepada pemeriksa. Oke. Ada distrust. Tidak apa-apa. Mungkin di tengah jalan terjadi distrust, ketidakpercayaan terhadap pemeriksa. Namun distrust itu akan kita lakukan konfirmasi berdasarkan tes awal namanya. Nah, di tes awal itulah kita melakukan proses untuk kelayakan si terperiksa ini masih bisa dilanjutkan poligraf atau tidak. Dan waktu Anda lakukan itu dan sewaktu kita melakukan tes awal tersebut, kita melihat ada kelayakan untuk diperiksa lebih lanjut seperti itu. Makanya kita akan melanjutkan tes poligraf saat itu. Oke, jadi memang soal kronologi apa yang terjadi yang dianggap sangat privat, trauma itu tidak Anda lanjutkan. Betul. Tapi kemudian dan sepakat itu ya, tidak apa-apa. Tapi ada tes-tes lainnya tetap ditanyakan. Nah, makanya ada tes awal yang saya bilang tadi. Tujuannya untuk mengklarifikasi si terperiksa ini layak dilanjutkan atau tidak, seperti itu. Kita juga lihat bahwa dalam persidangan disebutkan ada para terdakwa yang memiliki hasilnya dua. Bisa indikasi bohong, bisa indikasinya
tidak berbohong. Contohnya misalnya soal poligraf Kuat. Ini dia. Kalau terdakwa Kuat, Untuk saudara Kuat kita lakukan 2 kali pemeriksaan Bapak. 2 kali melakukan pemeriksaan, hasilnya Yang pertama adalah -9 dan yang kedua adalah -9, yang pertama -9, yang kedua adalah -13. -13. Kasih jelas. Yang pertama +9, yang kedua -13. Dari scoring yang Anda sebutkan tadi, itu menunjukkan kasih apa? Apakah bohong atau jujur atau apa itu? Antara bohong dan jujur apa itu? Terdakwa Kuat jujur dan terindikasi berbohong. Oh, abu-abu dia, jujur dan terindikasi berbohong. Jadi mohon izin untuk saudara Kuat Ma'ruf kita lakukan 2 pemeriksaan dengan isu yang berbeda Bapak. 2 pemeriksaan dengan isu yang berbeda. Siap. Artinya 2 pertanyaan yang berbeda pertanyaan, ya. Siap. Nah, kalau pertanyaan yang pertama indikasinya apa? Jujur. Jujur. Apa pertanyaannya? Pertanyaan relevannya adalah apakah kamu memergoki persetubuhan Ibu Putri dengan Joshua? Apa jawaban dia? Jujur. Jujur. Siap. Oh, berarti dia memergoki, tidak memergoki. Oke. Karena berarti mohon izin- tidak melihat dia. Siap. Indikasi kedua, apa pertanyaannya? Untuk indikasi kedua untuk saudara Kuat yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 September adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Apa jawabannya? Jawabannya saudara Kuat tidak. Nah, itu Terus itu hasilnya indikasinya apa? Bohong apa? Berbohong. Bohong. Ini kan langsung ke satu pertanyaan bohong, satu pertanyaan jujur. Padahal tadi Anda bilang itu melalui serangkaian proses yang panjang. Gimana nih penjelasannya? Jadi dua hasil itu memiliki 2 pemeriksaan yang berbeda dan waktu yang berbeda. Oke. Jadi yang pertama adalah kita mengenai memergoki tadi. Nah itu hasilnya bahwa dia jujur bahwa dia tidak memergoki. Gitu. Dan itu hanya satu pertanyaan dari begitu banyak pertanyaan tadi yang terjadi di Magelang. Betul. Nah kemudian kita lakukan di hari yang berbeda terkait dengan melihat peristiwa penembakan. Nah itu menghasilkan hasil bahwa dia si Kuat Ma'ruf berbohong seperti itu. Bahwa bohongnya ini berarti dia melihat terjadinya proses peristiwa penembakan berdasarkan hasil poligraf. Oke, apakah kemudian bisa dikatakan ketika soal di Magelang melihat persetubuhan itu dan dia menjawab tidak, maka keseluruhannya memang apa yang dia katakan jujur atau hanya pada poin itu saja? Hanya poin itu aja ya, karena isunya itu adalah isu dia melihat sesuatu. Nah, tapi tadi Kuat Ma'ruf mengatakan saya ini sudah berbicara jujur, mengapa masih dibilang bohong? Yeah. Bagaimana apa yang Anda lihat reaksi dari tubuh atau badan kita bahwa mulut misalnya mengatakan ya atau mulut mengatakan tidak, tapi respons di badan itu mengatakan sebaliknya? Waktu kita praktek tadi di sesi yang barusan bahwa ketika dia itu jujur berarti dia cenderung bereaksi di pertanyaan kontrol kan seperti itu. Nah hasilnya adalah positif plus gitu kan. Kalau dia cenderung berbohong dia itu akan bereaksi di pertanyaan relevan sehingga kita memberi skor negatif. Nah itu nanti yang akan diberikan skor dari masing-masing pertanyaan. Jadi satu set pertanyaan poligraf itu ada 11. Kita melakukan 5 kali pengulangan. Pengulangan kedua 11 lagi dengan urutan yang berbeda. Kemudian pengulangan ketiga berbeda lagi. Kemudian sampai yang kelima seperti itu. Pengulangan tuh maksudnya sebenarnya pertanyaan sama aja ya? Sama. Hanya diulang-ulang aja? Betul. Kita melihat dan konsistensi. Anda akan melihat konsistensi reaksinya. Bisa nggak gini sederhananya ya? Misalnya kalau dia mengatakan sesuatu yang tidak terjadi atau dia berusaha berbohong, mudahnya bisa nggak? Misalnya jantungnya lebih berdebar atau oh ya tadi kita lupa untuk ngasih tahu bahwa di bawah saya duduk itu juga ada alat sensor ya? untuk gerak. Oke. Sensor gerak dia. Nah, apakah meskipun orang bicara jujur, sensor gerak yang saya duduki itu juga bisa memberikan sinyal yang berbeda? Sensor duduk itu tujuannya adalah terkadang seseorang itu memanipulasi reaksi tubuhnya itu melalui gerakan, dia gerak dikit. Nah dia gerak dikit sehingga bereaksi di pertanyaan tertentu. Dia tujuannya adalah pertanyaan tertentu supaya hasilnya dia jujur. Nah itu ada orang yang berusaha memanipulasi seperti itu.
Namun usaha dia itu akan terhalangi oleh pandangan pemeriksa atau analisa dari pemeriksa seperti itu. Nah, sehingga pemeriksaan berpengalaman akan melihat apakah si terperiksa ini berusaha memanipulasi atau tidak. Oke, kalau misalnya minus 25 tuh artinya apa? Baik. Di sana kan ada minus 25, minus 8, minus 13 seperti itu kan. Nah, itu terkait dengan awareness atau kesadaran seseorang terperiksa tersebut terhadap konsekuensi yang akan dia terima ketika dia berbohong seperti itu. Semakin tinggi rasa kekhawatiran dia terhadap konsekuensi kalau dia berbohong, itu nilai minusnya biasanya akan meningkat. Sorry. Kesadaran. Jadi dia menyadari konsekuensi. Kalau dia bohong. Betul. Ada orang yang terkadang itu dia tahu konsekuensinya, tapi dia udah pasrah. Ya udah terima aja, makanya negatifnya akan menurun nantinya. Oke, tapi saya pengen masuk ke kenapa kok bisa minus 25 itu? Apakah itu artinya semua yang dikatakan dari seluruh proses itu memang bisa terindikasi bohong semuanya? Semuanya berbohong seperti itu. Jadi dia kalau ada nilai yang lebih tinggi itu dia khawatirnya ada kekhawatiran yang lebih tinggi lagi terkait dengan kalau dia berbohong ini dia akan merasakan konsekuensi baik dari orang sekitarnya, sosial atau masyarakat seperti itu. Biasanya seperti itu kaitannya. Makanya singkatnya atau sederhananya berbohong saja. Betul. Karena dia khawatir akan ada konsekuensi kalau dia berkata jujur. Gitu. Betul. Hasil tes poligraf kerap kali menimbulkan kontroversi. Masih layakkah hasil tes deteksi kebohongan ini menjadi alat bukti di persidangan? Alat poligraf itu reliable, dia bisa diandalkan, mungkin kita tidak perlu eksaminasi lagi di persidangan. Cukup pakai alat itu saja. Kalau 93%, 100% benar, kita tidak perlu menguji dengan bukti yang lain, cukup dengan alat itu saja. Tetapi sistem bekerjanya peradilan pidana kan tidak pernah menggunakan itu, dan itu disampaikan oleh ahli kemarin, jarang sekali digunakan alat poligraf tersebut. Tadi menarik mengenai yang kualitas keakuratan tes poligraf yang 93%. Berarti kan ada kemungkinan tidak akurat 7%. Kalau boleh saya simpulkan begitu. Nah, apa yang bisa menyebabkan ketikuratannya 7% itu? Saya tidak tahu. Lah, tadi saudara menyatakan, tadi kan sudah ditanya, keakuratan itu 93%, bukan 100%. Ya. Kalau 100% saya tidak bertanya. 100% hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya Ketua Asosiasi Poligraf Indonesia Agung Prasetya. Ia adalah salah satu dari tim pemeriksa poligraf para terdakwa kasus pembunuhan Yosua. Bung Agung, terakhir yang ingin saya tanyakan, banyak yang merasa bahwa pemeriksaan poligraf di sidang Sambo dengan melibatkan terdakwa Sambo ini dianggap tidak cukup kredibel, tidak dapat dijadikan acuan karena bisa memberikan framing negatif pada mereka. Apa tanggapan Anda? Baik, semua rangkaian pemeriksaan poligraf ini standarnya adalah Asosiasi Poligraf Amerika dan mereka melakukan penelitian dan itu ada standar saintifik atau standar ilmiahnya. Sehingga apa yang menjadi rujukan kami itu adalah berdasarkan nilai ilmiah, bukan berdasarkan asumsi semata. Seperti itu yang bisa saya bisa. Baik, terima kasih Bung Agung Prasetya sudah berbagi tentang apa saja yang menjadi peran Anda dalam keilmuan atau ilmu poligraf ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih juga bagi Anda yang senantiasa menyaksikan program Rosi. Kita jumpa lagi minggu depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.